Asiti Foundation. Nah, Asiti Foundation ini yayasan yang bergerak di bidang perempuan dan anak. Dan saya bisa klaim sih ini mungkin baru pertama kali yang di kalangan remaja, yang kalangan anak muda, khususnya yang sepantaran sama saya. Nah, Astuti ini tuh banyak banget prokernya. Ada nasi bungkus darurat, ada bakti sosial, ada sosialisasi HIV/AIDS dan kesehatan reproduksi remaja, terus dan salah satunya workshop. Nah, workshop itu sebenarnya kita udah 3 kali ini. Yang pertama dulu merangkai bunga, yang kedua make up, lalu yang ketiga dekorasi kulit. Nah, tujuannya sebenarnya simpel sih. Yang pertama karena perempuan dan anak ini jarang banget ada yang mendukung gitu ya. Nah, jadi Astuti Foundation ini juga sebenarnya wadah untuk kalau misalnya teman-teman ada yang mengalami amit-amitnya mengalami pelecehan seksual atau revenge porn, itu bisa mengadu ke kita gitu. Nanti kita bantu istilahnya untuk pelaporan dan sebagainya seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya untuk wadah para perempuan ini sharing aja sih, sharing dan juga berkumpul gitu, karena kita perempuan itu jarang banget bisa berpendapat. Nah, ini wadahnya untuk mereka bisa berpendapat, bisa sharing, bisa saling bertukar pikiran, terus sharing masalah dan lain-lain tuh, terutama ibu rumah tangga ya, karena ibu rumah tangga tuh langkahnya terbatas gitu ya, karena ada suami, ada anak dan sebagainya. Nah, harapanku di workshop ini tuh mereka bisa bebas berkreasi, bebas berpendapat, dan juga berkegiatan aktif lah seperti itu, kayak gitu. Kalau sore ini berarti pelatihan apa ini? Kalau sore ini pelatihan cake dekorasi. Nah, kebetulan saya menggandeng dari Bisertopia itu juga ownernya juga perempuan juga. Jadi yang saya ajak kolaborasi itu rata-rata ownernya perempuan. Jadi ya untuk memberdayakan sesama perempuan gitu, karena tujuan kelas-kelas itu kan untuk memberdayakan potensi dan juga soft skill yang ada di dalam diri perempuan kayak gitu. Pesertanya dari mana nih berarti? Di mana? Pesertanya dari mana? Pesertanya dari macam-macam, dari Pati ada di Juwana, dari Tayu, Tambak Romo dan sebagainya. Kalau yang kemarin peserta terbanyak sih waktu make up ya, karena make up kan diminati gitu kan. Kemarin tuh sampai 30 orang. Nah, kalau ini memang dekorasi kue tuh nggak bisa banyak orang karena kan harus detail. Jadi saya membatasi 10 orang aja. 10 orang. Nanti outputnya apa kira-kira setelah? Outputnya mereka pertama mereka bisa, ternyata mereka bisa bikin kue gitu, bisa bikin dekorasi kue gitu, dan itu bisa mereka berdayakan lagi di luar sana. Harapannya itu yang pertama. Yang kedua itu tadi seperti tujuan awal tadi, bahwa mereka bisa dapat teman, bisa sharing, bisa berpendapat, bisa istilahnya mengeluarkan apa yang ada di dalam pikiran dia, karena itu tadi kita jadi perempuan, kalau misalnya kita berpendapat kita dikira ambisius, kita berambisi kita dikiranya melawan laki-laki gitu. Jadi ini tuh wadahnya untuk mereka istilahnya bisa sharing dan berpendapat lah seperti itu, aktif, intinya aktif berkegiatan positif. Nah, kalau yayasan Mbaknya sendiri nanti berdiri sejak kapan, Mbak? Astuti Foundation tuh berdiri sejak 2024. 24 kemarin ya. 2024 awal, pertengahan lah, bulan Juli. Itu sampai sekarang berarti udah hampir mau 1 tahun. 1 tahun, Mbak. Sudah sering menangani apa aja, Mbak? Menangani seringnya ya, ada teman-teman perempuan yang mengalami revenge porn. Revenge porn tuh mereka pacaran, mantannya tuh menyebarkan foto-foto yang tidak senonoh lah gitu dari klienku itu. Gitu. Terus aku banyak membantu. Dulu ada kasus pelecehan seksual di daerah mana tuh, Sukolilo atau mana itu juga saya bantu. Terus ada banyak juga di Jogja, karena ini kan bergeraknya nggak cuma di Pati ya, tapi di Jogja juga, karena saya kuliah di Jogja dulu. Nah, itu saya juga menangani kasus pelecehan seksual juga gitu dari teman-teman itu. Dan rata-rata memang kalau nggak dibantu, rata-rata kan nggak bisa bergerak cepat gitu. Ya, benar. Dan semuanya kan tergantung
korban kan, si korban mau damai atau tidak. Nah itu kita serahkan juga ke korban, kita nggak bisa memaksa juga. Jadi kita tetap ada diskusi dengan korban juga kalau misalnya ada kasus pelecehan seksual kayak gitu. Berarti itu inisiatif dari mbaknya sendiri, Mbak, ya? Gimana? Inisiatif dari mbaknya sendiri ya, itu yang terjun langsung untuk membantu untuk korban-korban. Iya, kebetulan waktu kuliah dulu aku di UGM. Nah di UGM itu ada organisasi namanya Serikandi UGM. Nah terus bergerak di bidang yang sama, perempuan dan anak. Lalu saya di encourage lah sama senior saya untuk bikinlah di Pati gitu, karena kalau di kota-kota besar sudah banyak. Nah terus di kota-kota kecil kan belum banyak dan belum bisa ada perempuan-perempuan yang istilahnya butuh bantuan gitu. Sebenarnya banyak gitu, tapi kan itu kayak bongkahan es di dalam air laut gitu, yang nggak istilahnya nggak terekspos gitu. Jadi misalkan kasusnya 100, ternyata kasusnya tuh 500, yang 400 kan nggak terlapor gitu. Mbak, misalkan ada mau yang lapor ya, atau Iya. mungkin bisa kemana, Mbak, atau bisa menghubungi kemana? Bisa ke Instagram. Di situ di Instagramnya ada admin. Nah ada admin 1, admin 2 itu semuanya insya Allah fast respon. Namanya apa, Mbak? Astuti.foundation. Oke, Iya. oh.